Malaikat Allah khususnya menceritakan, tengok tuh hamba-hambaku, tengok hamba-hambaku ya. Diceritakan ke siapa? Ke seluruh malaikat yang ada di langit. Nah itu Pak. Jadi kalau kita ingat Allah sendirian dalam jiwa kita, maka Allah akan mengingat dalam dirinya Allah. Tapi kalau kita ingat Allah bersama beramai-ramai, maka Allah pun akan mengingat di keramaian yang lebih baik dari keramaian manusia. Apa itu keramaian di sisi malaikat? Malaikat itu di langit itu Pak, luasnya langit itu tahu bahwa perbandingan langit pertama sama bumi itu seperti perbandingan kita menaruh koin atau cincin kita buang ke lautan. Lautan itu luas langit pertama, cincin itu bumi. Loh itu langit seluas itu, langit pertama seluas itu tidak ada satupun tempat sejengkal pun tersisa kecuali ada malaikat sujud di situ. Saking ramainya malaikat. Ngapain? Zikir kepada Allah. Loh itu dibanggakan kita di majelis yang seperti itu. Langit kedua, perbandingannya sama kayak tadi dengan langit pertama. Langit pertama adalah koinnya, dan langit kedua adalah lautannya. Terus dibandingkan ketiga sama, dua ketiga gitu, tiga keempat, terus sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh dengan aras juga sama. Tidak ada apa-apanya, hanya seujung kuku. Ya. Dan ini adalah satu kemuliaan. Ya, satu kemuliaan. Bersyukurlah kepada Allah Pak. Pada malam hari ini digerakkan oleh Allah mau datang. Karena betapa banyak ada juga orang yang ingin hadir belum Allah izinkan untuk hadir. Ya. Ataupun yang niatnya setengah tapi Allah kokohkan niatnya dengan sebab punya kawan-kawan. Aslinya malaslah diajak kawan, ayolah. Oh ini kemuliaan Allah ini. Allah yang kasih suatu hidayah, Allah yang kasih suatu petunjuk ya. Yang ini harus kita syukuri, harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah ya. Sebagaimana kita dapat nikmat dunia, betapa syukurnya kita atas nikmat dunia. Tapi bagaimana saat ketika Allah memberikan kenikmatan yang nilainya itu tidak ada bandingan dengan kenikmatan dunia manapun, yaitu nikmat bisu ibadah, yang ibadah itu tanda dari cintanya Allah kepada kita. Jadi ada kalam ulama itu begini ya. Kalau engkau pengen tahu kedudukanmu di sisi Allah, kita mau deteksi kita ini di sisi Allah seperti apa, maka lihatlah Allah sibukkan kita pada apa. Kalau Allah sibukkan kita pada beramal soleh, ibadah, artinya Allah ingin mendekatkan kita kepadanya. Kalau Allah sibukkan kita membaca kalamullah, sering baca Quran, senangnya baca Quran, artinya apa? Allah sedang ingin kita berbincang dengannya. Kalau Allah sibukkan kita dengan apa? Perkara duniawi yang murni duniawi, tidak ada perkara akhiratnya, artinya Allah ingin sedang menjauh darimu. Dan kalau kita disibukkan dengan manusia, lupa dengan Tuhan, Allah ingin menghinakan dirimu ya. Tapi kalau Allah sibuk pengen dekat sama Tuhan, pengen zikir, sibuk pengen hadir ngaji, tidak betah kalau hati ini lama-lama tidak hadir di pengajian. Lu kok ngapu nak ngaji nih Ustaz, ngapu nak ibadah lain? Karena untuk bisa mengenal ibadah lain itu butuh ngaji Pak. Karena puncak dari ilmu itu zikir ya, ini catat baik-baik. Puncak dari ilmu itu adalah zikir. Kita ngomong cerita tentang khusyuk, kita tuh yang penting sholat ya, sholat harus khusyuk. Pertanyaan, bagaimana cara kita khusyuk? Butuh ilmu kan? Butuh ilmu enggak kalau kita mau khusyuk? Butuh ilmu. Nah, sedangkan kalau kita nuntut ilmu, paham enggak paham, kita duduk baik kita entah paham tidak, fadilahnya luar biasa. Walaupun datang ke sini misalnya datangnya niatnya enggak ngaji, misal ada yang niat datang enggak ngaji, malaikat ngomong, masa mereka itu dapat ampunan semua, mereka dapat kemuliaan? Ada juga yang datang itu enggak niat ngaji, ya ngadu ke Tuhan, masa semuanya dapat kemuliaan begitu? Dari yang ngaji itu enggak ada semuanya yang niat ngaji. Mungkin ada yang pengen ketemu kawan, ada yang pengen cerita sama kawan, atau ada yang pengen lagi hutang ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya dapat ampunan. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kelompok kaum yang duduknya mereka tidak akan pernah susah. Pokoknya duduk di majelis ilmu, majelis zikir itu adalah satu tempat duduk yang dimana bersama mereka ini tidak akan pernah